warahmatullahi wabarakatuh. FK Podcast UMPR Show kembali hadir tentunya untuk membuat sobat pembelajar yang ada di rumah tidak bosan dan tidak kesepian serta tidak boring. Bersama saya Hutri Maulida. Hari ini saya tidak sendirian dan saya akan memandu jalannya acara podcast. Kali ini podcast kita kehadiran salah tiga. Jadi kali ini podcast FK UMPR Show kehadiran salah satu ketua yang mana baru saja dilantik. Tentunya anak Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, siapa lagi kalau bukan Ketua Hima PTI. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Oke, saya bersama Ketua Hima PTI, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Teknologi dan Informasi. Bersama siapa ini, guys? Dengan saya Yuanda. Santai aja Yuanda. Nama panjangnya siapa Yuanda? Yuanda aja. Oh, Yuanda aja. Yuanda aja. Yuanda, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Baik. Ya. Kapan dilantiknya kemarin? Bulan berapa? Kalau nggak salah bulan Oktober kalau nggak salah. Oktober dilantik sebagai Ketua Hima PTI. Wow, sangat bangga sekali ya tentunya karena Alhamdulillah, Kak. sudah diberikan amanah dan tanggung jawab sebagai Ketua Hima PTI. Ya. Nah, untuk Hima PTI sendiri itu udah ada anggotanya atau belum sih? Sudah ada, Kak. Anggotanya? Ya, sudah ada. Udah ada berapa banyak anggotanya tuh? Sekitar 20-an orang lah, Kak. Wow, banyak ya berarti anggota Hima PTI. Nah, untuk di Hima PTI sendiri Kak Yuanda, sebelumnya Kak Yuanda ini semester berapa? Ini saya sudah masuk semester 5, Kak. Semester 5, berarti ini harus sudah siap-siap mau sempro nantinya ya, betul, KKN Kak. dan segala macam. Oke, kembali lagi tadi untuk Hima PTI sendiri itu divisinya ada divisi apa aja nih? Kami nggak terlalu banyak sih, ada 4 aja divisi. Yang pertama itu divisi Humnas, divisi apa ya? Gak ingat ya. Iya, pokoknya banyak sih, tapi gak ingat juga sudah. Yeah. Berarti karena banyak divisi berarti banyak juga nih program kerjanya. Nah, berbicara tentang program kerja, ada nggak program kerja unggulan dari Hima PTI? Kalau untuk program kerja ini kami baru mengusulkan juga sih, ada juga dari diskusi juga dari teman-teman. Itu mau kayak ada pelatihan untuk Ujikom gitu, Kak. Pelatihan untuk Ujikom, gimana tuh ceritanya? Nah, kalau pelatihan Ujikom ini ada, yaitu yang pertama itu ada pelatihan untuk MS. Nah, yang kedua itu ada juga pelatihan untuk bikin website kayak gitu, Kak. Oh, bikin database. Iya, iya. Nah, untuk pelatihan-pelatihan kayak gitu berarti dihususkan untuk anak himanya Kak atau seluruh anak PTI itu? Seluruhnya, Kak. Seluruh anak PTI ya? Seluruhnya. Oke, berarti banyak sekali udah program kerjanya ya, dan insya Allah pasti akan dicanangkan ya. Amin, Kak. Nah, selanjutnya ada nggak sih impian dari Kak Yuanda selaku Ketua Hima untuk Hima PTI ini? Apa nih? Kalau impiannya sih ya, kalau kita bilang sih banyak sih, Kak. Cuma kalau yang terlebih dahulu ya kami mau mengusulkan proyek itu dahulu, Kak. Oh, proyek itu ya. Ya, biar lebih kayak ada kegiatannya lah seperti itu. Ada kegiatannya. Ya. Nah, ini kan bulan Oktober, ini sudah bulan Januari, berarti sekitar 3 bulan ya sudah berjalannya Hima ya. Betul, nah, Kak. Nah, apakah ada sudah kegiatan nih yang dipromosikan atau apa? Kemarin cuma ikut kegiatan dari kampus mereka sih, Kak, yang dilombakan itu. Oh, yang kemarin. Oh iya, sekedar informasi bahwasannya Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya baru saja kemarin mengadakan lomba yang berhadiah berapa, Kak? Kalau untuk PTI itu kami hadiahnya 25 juta. 25 juta dan untuk totalnya sekalian 60 juta. Wow, bayangkan, dan itu diperlombakan seluruh Indonesia. Ada 3 perlombaan kalau nggak salah ya, Kak ya. Yeah. Dan Kak Yuanda di situ salah satu panitia yang di belakang kamera. Hebat banget kan ya. Ketua Hima PTI bisa jadi panitia acara segede itu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk ciri khas dari Hima PTI pasti ada dong ya. Apa tuh ciri khasnya? Kalau untuk ciri khas sih kayaknya kami masih belum kepikiran ke sana, nggak. Tapi ada nggak nih mungkin yang sekarang aja langsung memikirkan slogan yang tepat untuk Hima PTI apa sih? Kalau untuk slogan itu juga kayaknya masih belum deh, Kak. Soalnya nggak ada ke arah ke sana lagi. Nggak ada ke sana ya. Tapi pastinya Hima PTI ini adalah garda terdepan mungkin ya, karena kan kita Indonesia pastinya kan sekarang harus sudah pintar-pintar IT ya, Kak ya? Iya, betul. Kak Yuanda SMK-nya SMK mana dulu? Saya bukan SMK, Kak. Oh, apa? SMA dulu. SMA apa? SMA di kampung saya.
Iya. Jurusannya apa? Jurusan IPA. Jurusan IPA. Harusnya di dokter. Ya. Nggak bisa Kak. Oh, nggak bisa. Terus untuk basic komputer sendiri tuh gimana ceritanya? Kalau untuk basicnya sih memang dari SMA saya nggak ada. Nah untuk basicnya itu dimulai dari saya kuliah masuk jurusan PTI ini. Nah dari situ saya sudah kayak kayaknya teknologi ini kayaknya makin dibutuhkan untuk ke masa depannya gitu kan. Zaman sekarang banyak sih untuk anak IT gitu kan yang bisa buat website atau bisa jadi web developer kayak gitu, bisa juga jadi kayak multimedia kayak gitu aja sih Kak. Dan itu pasti kayaknya banyak ya penghasilan uang yang dihasilkan dari teknologi-teknologi IT itu ya. Kalau yang itu saya kurang tahu kayaknya Kak. Karena basicnya emang nggak ada di situ Iya, awalnya. Berarti baru mencoba pada saat masuk kuliah di sini dong? Iya Kak, baru mau coba. Oke, Kak Yuanda dari kampung mana? Kalau saya ini dari desa Hanua, itu kecamatan Bawan Kak. Masuknya Kabupaten Pulang Pisau. Kalau jalannya itu ke Jalan Lintas Kuala Kurun. Kuala Kurun. Mutar berarti? Iya, mutar. Oke, bisa dadah-dadah dulu Kak Yuanda. Nanti ini bakalan kita share ya, dan semoga orang tuanya Kak Yuanda dan keluarga-keluarganya bisa melihat nih Kak Yuanda sekarang duduk di sini dan Amin. bisa menyampaikan sebuah keinginan dan harapannya. Oke, orang tuanya masih ada dua-duanya? Alhamdulillah masih ada dan juga sehat Kak. Masih ada ya. Dan di sini tinggal sendiri atau gimana? Kalau di Pelangka ini, di kota ini saya sama adik saya Kak. Sama adik? Iya. Adiknya sekolah di sini? Sudah lulus. Oh sudah lulus, berarti mau kuliah di sini atau gimana? Dia nggak kursus dia. Oh dia kursus, Iya. Oke. Nah kita kembali lagi ke Hima PTI tadi Kak. Kenapa sih Kak Yuanda kepingin menjadi ketua Hima? Awalnya itu saya tuh kayak bingung juga sih Kak, apa sih rencananya nih ke depan gitu kan untuk masuk ke Hima nih gitu kan. Itu ada teman-teman saya yang mau ngajak, dia bilang kamu mau nggak jadi ketua Hima ya? Apa aja sih apa sih maksudnya tuh apa aja gitu kan kegiatannya. Yeah. Nah kalau jadi ketua Hima tuh kamu kayak megang kayak mengendal gitu, jadi mimpin gitu nah anggota. Oh ya udah ikut aja gitu kan. Nah nggak taunya terpilih kayak gitu. Berarti emang dari awalnya emang niat ya, udah Iya, niat ya, niat. dan semoga dari niat itu bisa membuahkan hasil yang maksimal ya. Amin. Dan berarti kalau Hima sendiri setahu saya di kampus kita ini baru beberapa saja yang aktif kayak gitu, termasuk Hima PTI kan. Iya, Pak. Dan untuk kegiatan-kegiatannya harus banyak-banyak tuh kegiatannya supaya lebih terkenal. Dan Hima PTI ada Instagramnya nggak? Ada sudah Kak. Oh ada Instagramnya. Iya. Apa tuh Instagramnya, nanti bisa di bawah ini ya, apa nama Instagramnya? Nama Instagramnya itu Hima PTI FKIP gitu Kak. Oh Hima PTI FKIP. Nah jadi untuk anak-anak PTI ini harus follow dong Instagramnya Hima PTI biar tahu tentang informasi dari Hima PTI. Oke, nah untuk organisasi sendiri, kan kalau Hima itu berarti organisasi ya? Iya Kak. Kenapa mau bergabung di organisasi? Yang pertama sih itu saya pengen mengembangkan diri saya gitu Kak. Bisa kayak public speaking seperti itu. Bicara ya. Ya, terus juga kayak bisa memimpin lah istilahnya, memimpin orang atau organisasi seperti itu Kak. Oke, berarti berawal dari itu ya. Iya Kak. Oke, nah untuk perasaan Kak Yuanda sendiri setelah terpilih menjadi ketua Hima PTI itu gimana perasaannya? Awalnya perasaannya sih kayak senang, ada juga kayak gimana ya, kayak gugup juga ya. Ya kayak gitu sih Kak. Nah tapi karena udah kayak kan udah berjalan 3 bulan nih kan, nah jadi kayak rasanya udah terbiasa gitu aja. Dan itu tanggung jawabnya gede loh ya, ketua Hima PTI ya, namanya aja ketua Hima, berarti dia yang dalam artian tangan kanannya dari Kaprodi. Betul. Kaprodi PTI emangnya siapa? Untuk Kaprodi PTI itu Pak Chandra. Oke, Pak Chandra Anugrah Putra. Iya. Oke, nah semoga nanti kan Kak Yuanda bisa seperti beliau kan. Amin. Oke, nah selanjutnya sejauh ini nih selama 3 bulan berjalannya Hima PTI, ada nggak problem dulu nih?
Kalau untuk problem sih memang ada, cuma nggak terlalu yang kayak masalah signifikan juga. Ya. Problemnya seperti apa tuh? Kalau problemnya itu kemarin kan kami itu kayak ada penggalangan dana. Nah, cuma yang lainnya banyak yang sibuk kayak gitu. Jadi ya kami kayak gimana gitu baiknya. Nah, setelah dipikir-pikir, setelah diskusi, akhirnya ya ikut semua untuk penggalangan dana waktu itu. Oke, Ya. berarti seperti itu ya caranya. Ya. Nah, untuk cara menyelesaikannya seperti apa? Kalau untuk kami sih penyelesaiannya keterbukaan, Kak. Transparansi. Iya, keterbukaan. Jadi kita tuh kayak menjelaskan, kamu nih kenapa gitu kan. Nah, apa sih masalahnya? Kalau bisa dibicarakan baik-baik, nah bicarakan aja gitu. Oke. Nah, untuk Kak Yuanda sendiri kan sebagai ketua Hima pastinya kan anak-anak bisa dibilang anak buahnya ya. Yeah. Nah, anak buahnya itu kan sama nih sepantaran, paling mentok semester 3. Ya berarti kan maksudnya sama aja. Yeah. Nah, itu kan gimana cara kita untuk bisa dimatikan? Oh iya bentar. Oke. Nah, gimana tuh cara Kak Yuanda, namanya sama umurnya juga, paling cuma beda setahun atau bahkan sama umurnya itu gimana? Untuk menyatukan pemikirannya aja dulu. Nah, untuk menyatukan pemikiran itu tadi sih Kak, kami kayak mengadakan diskusi, rapat, gimana baiknya gitu. Nah, cari pendapat yang kayak bisa diterima semuanya gitu Kak. Nah, kalau bisa diterima kan berarti semuanya mau maklumin gitu kan. Seperti itu sih Kak. Kalau dari kami. Gitu ya, berarti harus ada kumpul-kumpul. Iya, diskusi. diskusi Nah, gitu. bisa juga tuh kalau misalnya lagi ada masalah liburan bisa. Nah, untuk liburan sendiri aku saranin nih buat pesan di Berkah Rental. Oh iya, Nah, Kak. ini kita juga ada sponsor. Nah, ini Berkah Rental siap menemani weekend dan liburan kamu. Jadi kalau misalnya ada masalah di suatu organisasinya bisa bawa liburan dulu, ajak keliling-keliling Kak, gitu kan ya. Di Berkah Rental. Okay. Kakak Yuanda suka liburan nggak? Suka, kalau liburan mah suka. Suka liburan. Kalau di kampungnya sendiri ada apa nih? Ada wisata apa aja nih? Kalau di kampung saya sih kayaknya nggak terlalu ada wisata sih Kak. Hah, masa Iya. sih nggak ada? Nggak ada, Pasti Kak. ada dong, nggak mungkin ya nggak ada. Nggak ada, soalnya di sana itu gimana ya Kak? Kayak orangnya belum mengekspor gitu sih Kak. Jadi sebenarnya di sana tuh apa sih yang menjadi daya tariknya? kalau di sana itu ada danau sih Kak. Danau tuh kan besar gitu. Jadi di danau itu kayak ada bisa kita kayak kolam pemancingan sih Kak. Nah, jadi kalau orang mau liburan atau mau refreshing bisa di situ Kak. Gitu. Iya. Oke. Mana tahu nanti kan Kak Yuanda habis lulus jadi sarjana pendidikan dari PTI Amin. bisa membuat sebuah nanti di sana kan ya, Iya. karena sebagai anak yang dari sana, lahir di sana berarti. Iya betul. Oke, lahir di sana. Oke, nah tadi sudah berbicara tentang Hima PTI. Ada nggak yang mau disampaikan dengan kawan-kawan Hima PTI? Bisa dong lihat kamera tuh, apa yang mau disampaikan dengan Hima PTI dari seorang Kak Yuanda? Untuk Hima PTI kedepannya ini saya mau sampaikan tetap semangat untuk menjalani kegiatan meskipun kayak ada problem atau apa kita tetap bersama untuk menjalankannya. Jangan kayak menghilang gitu kan, meninggalkan organisasi itu nggak baik. Lebih baik kita bicarakan baik-baik, keterbukaan gitu. Berarti jangan menghilang tanpa kabar Iya. ya. Jangan PHP ya. Oke, nah Kak Yuanda tadi sudah menyampaikan pesan Yeah. untuk kawan-kawan Hima PTI. Nah, Kak Yuanda sendiri apa sih yang disiapkan sekarang ini untuk Hima PTI? Mungkin dari segi mentalnya seperti apa? Wow, kalau untuk disiapin sih kayaknya banyak sih Kak. Apa tuh salah satunya tuh? Bisa Ya, diceritain. yang pertama sih kan karena kami ini dari anggota saya sendiri itu kan banyaknya kurangnya kayak public speakingnya Kak. Jadi mereka itu lebih ke belakang gitu. Nggak mau Action ya? ya, jadi Tindakan langsung. jadi kalau mereka itu kayak gimana lah, kita bawa mereka tuh agak malu Kak. Nah seperti itu. Misalnya kalau saya ngajak, kita nih ada kegiatan ini, tuh loh, mau nggak ikut? Nggak malu. Nah, seperti Padahal kan sayang sekali ya. Iya. Padahal salah satunya organisasi ini menurut saya pribadi itu adalah melatih kita. Iya, Karena kita kalau misalnya terjun di dunia usaha, dunia industri,
Yang dilihat orang pertama kali adalah public speaking. Betul, Kak. Cara kita berbicara, etika, gestur, mimik itu sangat dinilai sekali gitu kan. Betul, Kak. Nah berarti seperti itu ya, banyak malunya Ya. ya. Berarti dari Kak Yuanda dulu dong dimulai. Kak Yuanda Ya. jangan malu. Sekedar informasi tadi sebelum kita mulai perbincangan kita hari ini, itu Kak Yuanda izin ke toilet dulu. Izin ke toilet gak tahu ngapain, mungkin karena efek gugup atau apa Betul, ya. Kak, betul. Oke, tapi kalau sudah berjalan seperti ini nggak apa-apa kan ya? Ya, aman aja. Oke, jangan gugup, tetap semangat dan tetap sehat karena kita juga ada sponsor dari Madu Berkah. Nah, kalau misalnya minum madu berarti kan sehat. Betul. Nah, ini ada Madu Berkah. Nah, Madu Berkah, madu obat yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Nah, madu manis kan Kak? Manis. Manis, sama seperti saya juga. Oke, Kak Yuanda ada nggak yang mau disampaikan pesannya kepada orang tua? Mungkin ada yang mau disampaikan? Kalau untuk orang tua sih kayaknya saya cuma pesanin. Jangan nangis, jangan. Enggak. Oke, silakan. Gimana Kalau nih? untuk pesan orang tua sih kayaknya lebih ke jaga kesehatan aja. Kesehatan. Jangan terlalu banyak beraktivitas maksudnya ya. Beraktivitas. Ya, pokoknya ya tetap sehat selalu lah. Oke. Itu. Kak Yuanda orang tuanya, bapaknya kerja apa? Kalau untuk bapak sih kayak kerja PNS, Kak. Oh, PNS. Ya. Alhamdulillah. Untuk ibu? Ibu sih kayaknya ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga. Ada kayaknya ya. Ada kayaknya ya. Oke. Berarti Bapak dan Ibu semoga sehat terus dan terima kasih Amin. sudah melahirkan seorang pemimpin. Wow. Amin. Pemimpin ketua Hima PTI yang mana dapat merubah nantinya membuat perubahan di FKIP itu sendiri. Nah, Insya Allah. untuk pesan dan kesannya mungkin untuk Kaprodinya, untuk PTI-nya seperti apa nih? Wah, kalau untuk Kaprodi, soalnya Kaprodi kami memang orangnya banyak kesibukan, jadi kami maklumin gitu kan. Ya, pertama sih kalau dari saya kayaknya untuk Kaprodi ya sehat selalu aja lah. Sehat selalu. Ya. Dan untuk teman-temannya? Kalau untuk teman-teman saya sih kayaknya pertama juga sehat selalu, tetap semangat, jaga kesehatan. Banyakin liburan. Banyakin liburan. Keren kan? Oke. Oke, kita sudah banyak nih berbicara tentang Kak Yuanda sendiri. Kak Yuanda sudah punya pacar? Alhamdulillah udah. Oh, alhamdulillah berarti sudah diakui ya. Oke, Kak Yuanda organisasinya semoga lancar terus dan IPK-nya Amin. aman aja kan ya? Aman, Kak, aman. Aman karena enak di FKIP ini selain dosen-dosennya ramah-ramah, Betul, Kak. fasilitasnya bagus-bagus, Iya. IP-nya tinggi-tinggi. Oke, Yuanda ada yang mau ditanyakan dengan saya mungkin? Kayaknya sih nggak ada. Nggak ada ya. Iya. Oke, karena saya juga the first ketemu pada saat ketemu dengan Yuanda pada saat itu saya lihat dia orangnya yang benar-benar bekerja keras banget ya. Dan saya baru pertama kali kemarin bekerja satu panitia sama kamu ya. Itu baru pertama. 2 kali pada saat pelantikan pada saat itu saya lihat Yuanda ini orangnya semangat banget. Terus rajin senyum. Dia orang yang paling senyum terus. Terus yang ketiga orangnya kalau ditelepon selalu diangkat. Amin. Nah, itu tuh karena kan kita harus gitu ya, Iya, harus standby. sigap, standby. Iya. Oke. Nah, berbicara tentang Hima PTI, apa yang bisa membedakan Hima PTI dengan hima-hima yang lainnya? Untuk membedakannya sih kayaknya kami akan memberikan yang terbaik lah untuk Hima Seperti PTI. apa tuh terbaiknya? Nah, kami akan buat Hima PTI itu ada perubahan lah istilahnya. Yang pasti kayak menambahkan slogan tadi kan. Nah, itu juga sebagai PR kami gitu kan. Yang terus kedua menetapkan project untuk Hima PTI itu yang kayak misalkan kayak gini. Walaupun kami itu udah nggak ada gitu diganti, untuk projectnya ini tetap dijalankan seperti itu, Kak. Oke, itu ya yang bisa membedakan dari Iya. hima-hima yang lainnya. Nah, mungkin bisa sekedar masukkan nih, Hima PTI kan basicnya di teknologi nih. Betul. Bisa tuh kalian buat jasa-jasa pembuatan apa, seperti itu. Misalnya atau perbaikan atau nginstal, kan itu bisa dijadikan salah satu ladang bisnis kan ya? Betul. Apalagi kan kita kalau misalnya teknologi sendiri bisa dikerjakan di rumah ya Kak? Betul, Kak. Bisa ya, Bisa. di rumah. Bukan misalnya kita kayak ekonomi kan harus jualan, harus standby, Iya. kan? Harus di pinggir jalan dan segala macam buka toko. Tapi kalau PTI sendiri
bisa dari rumah Bisa. ngerjainnya, bikin PPT mungkin Iya. dan segala macam. Nah itu adalah salah satu cara kawan-kawan Kak Yuanda mengumpulkan teman-temannya. Iya. Kayak gitu kan ya. Oke, udah banyak banget nih kita cerita-cerita dengan Kak Yuanda. Tak terasa udah berapa menit nih Kak kita Kak? Oke, udah lama ya. Nah, Kak Yuanda, cita-cita Kak Yuanda mau apa nih? Jadi apa? Kalau soal Jadi cita-cita, polisi. ya Dulu awal, pasti gitu ya? iya awal dulunya waktu SMA itu sedikit cerita ya kan. Oh iya ya, Ya, silakan. awal dulunya itu ketika SMA lulus SMA tuh nggak mau kuliah awalnya. Kenapa? Ya karena mau ngejar cita-cita tuh yang jadi polisi. Oh, bener jadi polisi? Iya. Oh, terus? Nah entah kenapa tuh kan masuk kuliah, tetap kuliah disuruh orang tua. Nah pas setelah kuliah ada nih pendaftaran polisi. Nah masuk juga pendaftaran polisi itu udah aku kuliah tuh udah masuk semester 2 lah. Semester 2. Nah masuk juga loh, tapi ya namanya juga belum beruntung ya, ya gagal gitu kan. Akhirnya karena gagal itu akhirnya fokusnya ke kuliah aja gitu Kak. Nah, Gak apa-apa gagal jadi polisi tapi gak gagal jadi ketua Hima PTI. Oh, kita kasih tepuk tangan dong. Oke, gak apa-apa gagal. Kita Gak apa. coba lagi kan berarti Iya. Kak Yuanda mungkin masih ada rezeki-rezeki yang lainnya. Oke, nah tadi sudah cerita nih gagal jadi polisi berarti fokusnya ke Hima, iya. Hima saja sama Betul, Kak. kuliahnya. Nah, untuk Kak Yuanda sendiri udah pernah ngerasain kuliah luring kan ya? sudah Kak, sudah. Kak Yuanda 2019 kan ya? Iya. Oke, angkatan 2019. Nah, kalau nggak salah nih, ada nih cerita-ceritanya katanya kita bakalan luring lagi. Kayaknya di tahun 2022 kampus kita bakalan luring insya Allah. Insya Allah. Nah, itu kan Amin. pastinya bakalan banyak nih teman-teman yang datang nantinya kan yang kuliah Iya. gitu kan. Berarti pasti ada dong yang harus Kak Yuanda dan teman-teman persiapkan. Apa nih? Yang pertama sih kayak kerakapan sih Kak. Oke, kerapannya seperti apa? Kayak kumpul-kumpul gitu loh untuk kayak prodi PTI gitu untuk biar saling kenal gitu kan, karena kami kan angkatan 2019 nggak kenal nih sama yang angkatan 2020 sama 2021 nih. Kenapa nggak diadakan Zoom aja Kak? Nah untuk diadakan Zoom nih kan banyak yang lainnya tuh kan di kampung susah sinyal seperti itu Kak. Jadi ada juga yang kayak kerja, jadi ibarat katanya tuh susah kalau diajak. Tapi kalau kayak luring tuh kan enak kan, soalnya bisa kayak kumpulnya di kampus Tapi gitu. kan sekarang sudah bisa mengadakan kegiatan luring. Iya. Nah, kayaknya perlu deh diadakan untuk keakraban Hima PTI, mungkin diadakan di aula atau di ruangan. Di sini juga boleh. Iya, Kak. Keakraban Hima PTI atau keakraban kawan-kawan PTI bisa tuh diadakan kan supaya lebih akraban. Harusnya keakraban. Oke, karena sudah panjang sekali cerita-cerita kita dengan Kak Yuanda. Kak Yuanda, apa nih slogan hidup Kak Yuanda atau mutu hidup Kak Yuanda? Kalau mutu hidup saya sih kayak gini Kak, kalau orang lain itu bisa, kenapa kita nggak bisa? Seperti Benar, itu. kalau orang lain itu bisa, kenapa kita Kita nggak tidak bisa? Benar itu ya. Iya. Karena menurut Kak Yuanda sendiri, tipe orang semangat itu seperti apa sih? Orang-orang semangat itu seperti apa sih? Kalau tipe ini saya ambil dari saya sendirilah. Nah, tipe semangat saya itu saya ambil gini. Kayak saya itu kan orangnya kayak nggak mau nyerah gitu. Kalau ada misalnya gini, saya kan nggak bisa nih misalnya buat apa gitu kan. Nah, saya coba belajar sama orangnya. Setelah saya bisa belajar tersebut, saya nggak mau menyerah nih. Saya kayak apa namanya istilahnya itu? Berusaha lagi membuat yang lebih baru lagi gitu. Jadi kayak ada membedakan seperti itu Kak untuk Oke, teman-teman. berarti orangnya pantang menyerah ya? Iya, gitu. Pantang menyerah. Oke, semoga dari perbincangan kita hari ini dapat diambil positifnya, karena saya lihat Kak Yuanda ini orangnya positif vibes ya. Kayak orangnya positif terus, orangnya semangat, murah senyum, terus pantang menyerah. Nah, tadi kita udah banyak cerita dan saya pastikan buat kawan-kawan yang ada di rumah, sobat pembelajar yang ada di rumah, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel FKIP UM Palangkaraya dan nyalakan notifikasinya sehingga teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi menarik seputaran FKIP UM Palangkaraya. Saya Hutri Maulida dan Saya Yuanda. meminta maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilafan. FKIP UM Palangkaraya saya harapkan dapat
terus semangat untuk mahasiswanya Iya. dan bisa mengembangkan kreativitas maupun inovatifnya seperti Kak Iwanda di samping saya, seorang ketua Hima PTI yang yang berasal dari suatu kampung terpencil ya Kak Iya, ya, Kak. dan memiliki cita-cita besar untuk keluarganya. Semoga kita doakan yang menonton juga semoga diberikan rezeki dan dipanjangkan umurnya dan juga pastinya dapat menggapai cita-citanya sesuai yang diharapkan. Saya Amin. tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.